Di sebuah sudut kota besar yang riuh oleh kendaraan dan hiruk-pikuk manusia, berdirilah sebuah gubuk reot di pinggiran sungai yang hitam dan berbau. Atapnya dari seng karatan, dindingnya dari papan bekas dan banner plastik, lantainya tanah becek yang tak pernah benar-benar kering. Disitulah tinggal seorang wanita parubaya bernama Busri, bersama anak laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun, Rizky. Busri adalah seorang pemulung. Setiap pagi buta, sebelum matahari muncul, ia sudah mendorong gerobak besinya yang tua dan berderit ke seluruh sudut kota. Tangannya kasar, kukunya hitam, dan kulitnya legam karena terbakar matahari. Namun wajahnya selalu memancarkan semangat. Di balik kekasaran hidup, ada kelembutan cinta seorang ibu yang tak pernah padam. Suaminya, Pak Darto, dulunya kuli bangunan, telah meninggal dunia 3 tahun lalu akibat jatuh dari lantai 3 saat mengaduk semen. Sejak itu, Busri harus menanggung beban hidup seorang diri. Ia tak punya keluarga lain, hanya Rizkylah harta dan harapannya satu-satunya. Setiap malam, saat Rizky pulang dari bermain dengan anak-anak kampung, Busri menyuapi anaknya dengan nasi dan garam. Sesekali, kalau rezeki lebih, mereka bisa menikmati tempe goreng atau sayur bayam sisa dari warung makan. Meskipun sederhana, Busri selalu memastikan anaknya makan lebih dulu. Perutnya sendiri kerap dikosongkan, demi memastikan Rizky kenyang dan bisa tidur tanpa tangisan lapar. Rizky kecil belum sepenuhnya mengerti kerasnya hidup. Tapi setiap malam, ia melihat ibunya mengelus kepalanya dan berkata, "Nak, kamu harus sekolah tinggi. Kamu jangan jadi pemulung seperti ibu. Kamu harus punya masa depan yang lebih baik." Anak itu menatap wajah ibunya dengan polos. "Aku mau jadi orang kaya, Bu. Aku mau beliin ibu rumah yang bagus." Busri tersenyum. Air matanya menetes. "Ibu nggak butuh rumah mewah. Nak, cukup kamu jadi orang baik dan sukses. Ibu sudah bahagia." Namun, tak semua orang memandang Busri dan Rizky dengan simpati. Warga sekitar sering memandang mereka sebelah mata. Anak-anak lain dilarang bermain dengan Rizky karena dianggap anak, bau sampah. Bahkan, ada tetangga yang sengaja menyiram air kotor saat Busri lewat di depan rumah mereka sambil mendorong gerobak. Tapi Busri tak pernah melawan. Ia hanya tersenyum, mengusap kepala anaknya, dan berkata, "Biarkan mereka, Nak. Yang penting kita jangan berhenti bermimpi." Suatu hari, saat sedang memulung di dekat sekolah dasar, Busri melihat beberapa anak mengenakan seragam putih merah berjalan dengan ceria sambil tertawa. Ia menatap dengan penuh harap, lalu menoleh ke Rizky yang sedang duduk di atas gerobak, menggenggam botol bekas seperti mainan. "Ibu janji, tahun depan kamu juga bakal pakai seragam itu. Nak, ibu janji." Dan mulai saat itu, tekad Busri makin kuat. Ia menambah jam kerjanya, menyusuri lebih banyak gang, menahan kantuk, dan bahkan memulung hingga dini hari. Hanya demi mengumpulkan uang untuk formulir pendaftaran sekolah dan seragam pertama Rizky. Tiap malam, ketika kota mulai sepi dan hanya ada suara tikus-tikus got dan anjing liar yang menggonggong, Busri menunduk di depan karung besar, memilah botol plastik dan kardus sambil berbisik sendiri. "Dikit lagi, Sri. Dikit lagi anakmu bisa sekolah." Tak ada yang tahu perjuangannya. Tak ada yang peduli. Tapi Busri tak butuh tepuk tangan. Ia hanya ingin satu hal, melihat anaknya duduk di bangku sekolah, menulis, membaca, dan suatu hari nanti memakai jas putih seorang dokter. Dan dari sinilah, perjalanan luar biasa itu dimulai. Sebuah perjalanan panjang dari tumpukan sampah menuju cahaya masa depan. Sebuah kisah tentang ibu, anak, dan mimpi yang tak akan pernah dibeli oleh uang sebesar apapun. Tahun ajaran baru akhirnya datang. Hari itu langit mendung, dan gerimis membasahi jalanan kota. Tapi tak ada yang bisa meredam semangat Busri. Di tangannya tergenggam 2 lembar uang lusuh yang dikumpulkannya selama berbulan-bulan. Hari ini, Rizky resmi didaftarkan ke sekolah dasar negeri yang paling dekat dari tempat tinggal mereka. Seragam bekas dari anak tetangga sudah dicuci bersih dan disetrika semampunya. Sepatu, tidak ada. Hanya sandal jepit yang sedikit bolong di bagian depan. Tapi Rizky tetap berdiri tegak. Wajahnya bersinar.
Ketika Rizky masuk kelas untuk pertama kalinya, banyak pasang mata memperhatikannya. Bajunya terlalu kebesaran, rambutnya digunting seadanya, dan tasnya hanya kantong kain lusuh yang dulu dipakai Bu Sri membawa botol plastik. Tak butuh waktu lama sampai bisik-bisik terdengar di antara anak-anak lain. Itu anak pemulung, ya? Dia bawa tas dari karung, hahaha. Anak-anak tertawa, menunjuk-nunjuk Rizky. Namun Rizky hanya menunduk, menggenggam kuat pensil satu-satunya yang diberikan gurunya. Hari-hari pertama sekolah tak mudah baginya. Ia sering diasingkan, tak diajak bermain, bahkan pernah dikunci di toilet oleh teman-temannya. Tapi Rizky tidak pernah mengadu pada ibunya. Ia tahu, ibunya sudah cukup lelah setiap hari. Ia hanya menuliskan semua kesedihan itu dalam gambar-gambar di buku tulisnya. Gambar seorang anak dan seorang ibu, memegang tangan sambil berjalan di atas tumpukan sampah. Namun, di balik semua perlakuan buruk itu, ada satu hal yang membuat Rizky tetap bertahan, semangat ibunya. Setiap pagi, Bu Sri akan mengantarnya ke sekolah, berjalan kaki sejauh 2 kilometer sambil mendorong gerobak. Sesampainya di depan pagar, Bu Sri akan menatapnya dengan bangga dan berkata, "Ingat ya, nak, ilmu itu yang bakal selamatin kamu. Jangan pernah berhenti belajar." Dan Rizky pun belajar, sekuat tenaga. Ia menjadi murid yang paling rajin di kelas. Ketika yang lain pulang bermain, ia duduk di sudut rumahnya yang sempit, belajar di bawah cahaya lilin atau lampu jalanan. Tak ada meja belajar. Ia menulis di atas lantai tanah, sambil sesekali mengusir nyamuk yang menggigit kakinya. Guru-gurunya mulai memperhatikan. Bu Ratna, guru kelasnya, suatu hari memanggil Rizky ke ruang guru dan memberinya satu set buku pelajaran bekas. "Rizky, ibu percaya kamu anak pintar. Jangan pedulikan mereka yang mengejek. Ibu akan bantu kamu semampu ibu." Sejak saat itu, Rizky semakin semangat. Ia mulai meraih nilai-nilai tinggi. Setiap ujian, ia selalu berada di peringkat 5 besar. Namun, kejadian menyakitkan masih terus datang. Pada suatu upacara Senin pagi, kepala sekolah memanggil beberapa murid berprestasi ke depan. Rizky adalah salah satunya. Namun ketika ia maju, terdengar bisikan dari orang tua murid di belakang barisan. "Hebat ya, anak pemulung bisa juara. Tapi tetap aja, baunya ganggu." Bisikan itu seperti pisau yang menancap di dadanya. Tapi saat ia melihat dari jauh ibunya yang berdiri di luar pagar sekolah, dengan baju lusuh dan tangan penuh keringat, tersenyum dan melambai, semua luka itu terasa lebih ringan. Rizky tahu, ia harus terus maju. Bukan untuk membuktikan kepada orang-orang yang merendahkannya, tapi untuk membuktikan bahwa cinta seorang ibu bisa mengangkat siapapun, bahkan dari lumpur kehidupan sekalipun. Setiap malam, sebelum tidur, Rizky akan memeluk ibunya dan berkata, "Aku harus jadi dokter, Bu, supaya ibu nggak kerja berat lagi." Bu Sri tertawa kecil, membelai rambut anaknya. "Ibu nggak apa-apa kerja berat. Yang penting kamu jangan pernah nyerah." Dan mereka pun tertidur dalam pelukan kemiskinan yang hangat, tanpa tahu bahwa masa depan sedang diam-diam menyiapkan jalan yang luar biasa. Sebuah jalan yang penuh air mata, pengorbanan, dan keajaiban. Jalan yang akan membawa anak pemulung menuju mimpinya. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, Rizky telah lulus SD dengan nilai yang menggemparkan banyak orang. Ia menjadi siswa terbaik di sekolahnya, bahkan mewakili kecamatan dalam lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Di usia 12 tahun, namanya mulai dikenal, bukan lagi sebagai anak pemulung, tapi sebagai anak jenius dari gubuk pinggir kali. Namun, di balik semua pujian itu, perjuangan tak pernah benar-benar selesai. Setelah lulus SD, Rizky diterima di SMP negeri unggulan yang cukup jauh dari rumahnya. Bu Sri sempat bingung. Biaya transportasi harian saja sudah cukup menguras kantong. Tapi ia tahu, tidak ada pilihan selain melanjutkan. Bu Sri mulai memulung lebih pagi dan pulang lebih malam. Ia tak hanya menyusuri ganggang di lingkungan sekitar, tapi mulai berkeliling ke pasar induk, ke tempat pembuangan sampah besar, bahkan hingga ke stasiun. Tangannya melepuh, kakinya luka-luka,
Tapi semangatnya tak pernah goyah. Setiap malam, ketika Rizky pulang sekolah, ia selalu melihat ibunya belum kembali. Maka ia menyiapkan makan malam seadanya, menyapu lantai rumah mereka yang dari tanah, dan duduk membaca buku sampai suara roda gerobak terdengar dari kejauhan. "Bu, capek ya?" tanya Rizky sambil mengambil karung dari tangan ibunya. Bu Sri hanya tersenyum. "Capek itu nggak masalah, Nak. Capek ini buat kamu." SMP bukan tempat yang ramah bagi anak miskin. Meski Rizky selalu ranking atas, tetap saja cibiran datang dari teman-teman yang lain. "Gila ya, anak pemulung bisa masuk sini," kata seorang anak kaya yang melihat Rizky duduk sendiri di kantin karena tak punya uang jajan. Tapi Rizky tak pernah membalas. Ia hanya diam, mengingat wajah ibunya, mengingat semua luka dan keringat yang ditukar demi seragam sekolahnya. Baginya, satu-satunya pembuktian adalah kesuksesan. Di sisi lain, kondisi Bu Sri mulai melemah. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Suatu malam, saat sedang memilah kardus, ia pingsan di jalan. Orang-orang hanya melewati tubuhnya, mengira ia sekadar mabuk atau pengemis. Hingga akhirnya seorang satpam pasar mengenalinya dan membawanya pulang. Rizky terkejut ketika mendapati ibunya terbaring lemah. "Bu, kenapa, Bu?" "Ibu cuma kecapean, Nak. Besok juga udah kuat lagi." Tapi keesokan harinya, Bu Sri tetap memaksakan diri keluar rumah, membawa gerobak seperti biasa. Ia tak pernah ingin Rizky tahu betapa sebenarnya tubuhnya sudah lelah. Waktu terus berjalan. Rizky lulus SMP, kembali menjadi yang terbaik, dan lagi-lagi diterima di SMA favorit di kota. Kali ini jaraknya lebih jauh, biaya lebih besar, dan buku-bukunya pun tak bisa sekadar mengandalkan sumbangan. Bu Sri pun mulai mengambil pekerjaan tambahan, menjadi pembantu harian di rumah orang kaya. Di rumah itulah, ia sering dihina. "Jangan pegang barang kristal itu, ya, tangan kamu kotor," kata majikannya suatu hari. Tapi Bu Sri tak pernah marah. Ia tahu, semua itu demi Rizky. Rizky pun sadar akan semua pengorbanan itu. Ia mulai mencari jalan untuk membantu. Ia mengikuti lomba-lomba menulis, olimpiade matematika, dan akhirnya mendapat beberapa hadiah berupa uang tunai. Setiap kali menang, uangnya ia simpan di kaleng biskuit bekas. "Ini buat kuliah nanti, Bu," katanya. Bu Sri hanya menatap kaleng itu sambil menangis diam-diam. Anak kecil yang dulu ia dekap dalam pelukan kardus kini tumbuh menjadi remaja luar biasa. Cerdas, rendah hati, dan penuh semangat. Sore itu, setelah mengantar ibunya ke terminal karena harus kerja keluar kota selama 2 hari, Rizky duduk di depan rumah mereka, melihat langit jingga yang perlahan berubah gelap. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Tuhan, kalau aku boleh minta satu hal, tolong beri ibu umur panjang. Aku ingin dia lihat aku jadi dokter." Malam pun datang. Lampu jalan menyala redup. Di dalam rumah kardus itu, Rizky membuka buku biologi, membaca tentang tubuh manusia, tentang bagaimana ginjal menyaring darah, bagaimana jantung berdetak. Ia membaca dengan semangat, tanpa tahu bahwa satu hari nanti, semua ilmu itu akan diuji, bukan di ruang ujian, tapi di antara hidup dan mati ibunya sendiri. Perjuangan belum selesai. Jalan masih panjang. Tapi satu hal pasti, anak pemulung itu tidak pernah berjalan sendirian. Ada cinta seorang ibu yang setia mengiringi, dari bawah hingga ke puncak impian. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah lulus SMA dengan nilai sempurna dan menjadi lulusan terbaik sekota, Rizky mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang selama ini ia impikan, kedokteran. Ia belajar siang malam, melewati minggu-minggu penuh tekanan tanpa les mahal, hanya bermodalkan buku-buku bekas dari perpustakaan dan internet gratis di warnet. Bu Sri, di sisi lain, diam-diam mengumpulkan uang lebih banyak. Ia bahkan menjual satu-satunya perhiasan warisan dari almarhum ibunya, cincin emas kecil yang dulu disimpannya untuk masa tua. Kalau nanti Rizky diterima, dia pasti butuh uang daftar ulang, pikirnya. Hari pengumuman itu datang. Rizky pulang dengan wajah pucat, membawa selembar kertas hasil cetakan internet. Ia diam,
tak berkata sepatah kata pun. Bu Sri gugup. Kenapa, Nak? Kamu lulus enggak? Rizky menyerahkan kertas itu dengan tangan gemetar. Bu Sri membacanya pelan-pelan. Dan di sana, tertera, lulus, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Jakarta. Tangis tumpah seketika. Bu Sri memeluk anaknya erat-erat sambil mengulang-ulang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak ibu jadi dokter. Anak ibu jadi dokter. Namun euforia itu hanya sebentar. Setelah tawa dan pelukan, muncul kenyataan yang lebih pahit, biaya masuk kuliah. Meski lewat jalur prestasi, tetap ada biaya administrasi yang besar, bahkan lebih besar dari jumlah yang mereka miliki. Bu Sri hanya bisa duduk diam malam itu, menatap kaleng biskuit berisi uang tabungan Rizky yang bahkan belum mencapai setengah dari biaya awal. Tapi sebelum mereka benar-benar putus asa, Tuhan mengirimkan pertolongan dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi, seorang wartawan lokal datang ke rumah mereka. Ternyata, kisah Rizky sudah menyebar lewat guru SMA-nya yang mengirimkan cerita tentangnya ke media lokal. Judul berita itu berbunyi, Anak pemulung lolos Fakultas Kedokteran, mimpi dari pinggir kali. Artikel itu viral. Banyak yang tergerak. Salah satunya adalah seorang pengusaha kaya yang dulunya juga berasal dari keluarga miskin. Ia datang langsung ke rumah Bu Sri. Pria itu mengenakan jas rapi, mengulurkan tangan kepada Rizky dan berkata, "Kamu mengingatkan saya pada masa kecil saya. Mulai hari ini, saya akan biayai kuliahmu sampai lulus. Anggap ini tanggung jawab sosial saya." Bu Sri menangis. Rizky memeluk pria itu sambil terisak. Dunia seakan berubah seketika. Kini mimpi itu tak lagi mustahil. Hari pertama kuliah tiba. Rizky mengenakan kemeja putih bersih, celana bahan, dan sepatu yang baru dibeli dari hasil bantuan sang dermawan. Ia berdiri di gerbang kampus dengan mata berbinar. Di sekelilingnya, mahasiswa lain datang dengan mobil mewah, disambut orang tua mereka yang wangi dan rapi. Tapi Rizky datang hanya bersama Bu Sri, dengan gerobak pemulungnya ditinggal di ujung jalan. "Ibu nggak bisa temenin sampai dalam." "Ya, tapi ibu bakal nunggu di sini sampai kamu selesai orientasi," kata Bu Sri sambil menahan haru. Rizky tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Tanpa ibu, aku nggak mungkin bisa sampai sini. Aku janji, Bu. Aku bakal jadi dokter terbaik." Hari-hari kuliah dimulai dengan keras. Rizky harus mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang dulu sekolah di luar negeri atau lulusan SMA elit. Mereka bicara dengan istilah ilmiah, membawa laptop mahal, dan berlangganan jurnal internasional. Rizky, ia hanya punya satu laptop bekas sumbangan, dan mencatat semua materi dengan tangan karena takut baterai laptop cepat habis. Suatu hari, seorang mahasiswi bernama Tania mendekatinya. Anak pejabat, cerdas dan cantik. Tania tertarik bukan karena Rizky miskin, tapi karena ketekunan dan keseriusannya. "Kamu selalu fokus banget, Rizky." "Kenapa?" tanya Tania. "Karena setiap nilai bagus yang aku dapat, itu artinya ibuku bisa tidur lebih tenang malam nanti." Tania hanya terdiam. Sejak itu, mereka sering belajar bersama. Tapi di balik semangat itu, tubuh Bu Sri mulai menunjukkan tanda-tanda lelah yang parah. Ia mulai sering batuk, merasa pusing, dan napasnya pendek. Rizky beberapa kali memaksa ibunya untuk periksa ke dokter. Tapi Bu Sri selalu menolak. "Jangan buang uang, Nak. Ibu cuma masuk angin." Namun Rizky tahu, tubuh ibunya tidak sekadar masuk angin. Tapi ia tak punya waktu untuk benar-benar menyelidiki lebih jauh. Jadwal kuliah padat, praktikum panjang, dan tugas tak henti. Di antara kuliah, ia mulai mengajar les privat demi uang tambahan, agar tak membebani sang donatur sepenuhnya. Dan begitulah hidup mereka terus berjalan. Siang untuk ilmu, malam untuk keluarga. Antara mimpi dan kenyataan, antara cinta dan pengorbanan. Mereka tidak hidup nyaman, tapi hidup mereka penuh makna. Rizky tak pernah lupa satu hal. Ia sedang menempuh jalan menjadi dokter, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk satu-satunya wanita yang selalu percaya pada mimpinya, bahkan sebelum dunia percaya.
Semester demi semester terlewati. Rizky tumbuh menjadi mahasiswa kedokteran yang cemerlang. Ia mulai dikenal oleh dosen-dosennya karena selalu aktif, cekatan saat praktik, dan rendah hati dalam bersikap. Ia pernah menjadi asisten laboratorium, ikut riset dosen, bahkan membantu di puskesmas-puskesmas terpencil sebagai bagian dari program pengabdian. Tapi di balik semua keberhasilannya, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Kondisi ibunya. Bu Sri semakin sering sakit. Tubuhnya semakin kurus. Namun, setiap kali Rizky pulang, Bu Sri selalu berusaha terlihat kuat, tetap tersenyum dan memasakkan makanan kesukaannya. "Apa ibu ke dokter?" tanya Rizky suatu malam, mencium bau balsam dari kamar ibunya. Bu Sri menggeleng. "Ibu minum jamu aja. Udah enakan, kok." Tapi malam itu Rizky memutuskan diam-diam menyelidiki. Ia mengambil sisa baju kotor ibunya dan melihat ada bercak darah di kain dalamnya. Tangannya bergetar. Ia tahu, ini bukan masuk angin. Ini bisa jadi penyakit serius. Keesokan harinya, Rizky membawa ibunya ke rumah sakit universitas dengan dalih kontrol kesehatan rutin. Ia meminta bantuan dosennya secara pribadi untuk memeriksa ibunya secara menyeluruh. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Dan saat Rizky membaca kertas hasil laboratorium itu, dunia seakan runtuh di hadapannya. Kanker paru-paru stadium 3. Ia terduduk di tangga ruang perawatan, menatap kosong. Bayangan masa kecil, tawa Bu Sri, peluh dan gerobak, semua muncul satu persatu di benaknya. Malam itu, ia duduk di samping ibunya dan memberanikan diri berkata, "Bu, ibu harus rawat inap. Ini nggak bisa dibiarkan." Bu Sri menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. "Ibu udah tahu, Nak. Ibu cuma nggak mau kamu tahu lebih dulu." Rizky menatap ibunya dengan mata basah. "Kenapa ibu nggak bilang?" "Karena kamu udah cukup berat jalanin semua ini. Ibu nggak mau jadi alasan kamu berhenti belajar." Tangis Rizky pecah di pangkuan ibunya. "Bu, aku belajar supaya bisa nyelamatin orang. Tapi kenapa sekarang, orang yang paling aku sayang justru yang aku nggak bisa tolong?" Bu Sri memeluk anaknya erat. "Kamu udah nolong ibu, Nak. Dari dulu. Waktu kamu kecil dan ibu mau nyerah. Kamu yang bikin ibu kuat. Sekarang tugas ibu, biarkan kamu tetap kuat." Mulailah fase terberat dalam hidup Rizky. Di siang hari ia kuliah, praktikum, dan ikut jaga rumah sakit. Di malam hari, ia menjaga ibunya yang mulai sering batuk darah, sulit bernapas, dan kehilangan nafsu makan. Ia mulai menguras semua tabungannya. Bahkan bantuan dari sang donatur tak lagi cukup menutupi biaya kemoterapi, perawatan, dan obat-obatan. Rizky pun mulai bekerja sebagai sopir ojek online di sela waktu kuliah, menulis artikel lepas, bahkan menjual sebagian besar barang pribadinya. Tania, mahasiswi yang dulu dekat dengannya, tetap hadir mendukung. "Kalau kamu butuh bantuan, jangan segan bilang. Kita semua sayang sama ibumu juga, Rizky." Tapi Rizky tak ingin menyusahkan orang. Ia hanya minta satu hal dari semua temannya, doa. Suatu malam, di bangsal rumah sakit, Bu Sri memanggil Rizky yang sedang tertidur di kursi plastik. "Nak, kalau ibu pergi nanti, jangan sedih. Lanjutkan kuliahmu. Ibu mau kamu lulus. Bukan buat ibu, tapi buat semua orang yang nanti kamu tolong." Rizky menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bu, jangan ngomong gitu. Ibu belum boleh pergi. Aku belum wisuda. Bu, ibu harus lihat aku pakai jas dokter." Tapi tubuh Bu Sri semakin melemah. Obat tak lagi bekerja seperti sebelumnya. Dokter sudah bicara jujur bahwa yang bisa dilakukan hanyalah mengurangi rasa sakit. Beberapa minggu kemudian, di tengah malam yang dingin dan sepi, Bu Sri menghembuskan napas terakhir di pelukan Rizky. Tak ada tangisan histeris. Tak ada teriakan. Hanya bisikan lirih Rizky di telinga ibunya. "Terima kasih, Bu. Aku bakal terus berjuang. Demi ibu." Pemakaman berlangsung sederhana. Tak banyak pelayat. Hanya beberapa tetangga, teman kampus, dan guru-guru lama yang pernah mengenal Bu Sri dan Rizky. Namun,
Kisah perjuangan mereka sudah menyebar luas. Banyak orang datang tanpa mengenal, hanya karena membaca kisah hidup mereka yang menyentuh hati. Setelah kepergian ibunya, Rizky hampir menyerah. Ia tak masuk kuliah selama beberapa minggu. Tapi kemudian, ia membuka kembali kotak kecil di kamar Busri, kotak yang berisi foto-foto masa kecilnya, surat-surat semangat yang dulu dibuat ibunya untuk menyemangatinya, dan satu kertas terakhir bertuliskan, "Kalau kamu baca ini, berarti ibu udah tenang. Jangan pernah berhenti. Kamu takdirnya menyembuhkan orang. Dunia butuh kamu, nak." Rizky menatap langit malam dari jendela kamar. "Aku janji, Bu. Aku bakal jadi dokter. Bukan cuma karena impian kita, tapi karena dunia memang butuh lebih banyak orang kayak ibu." Dan ia kembali ke kampus. Dengan luka, tapi juga semangat baru. Tak lagi dengan air mata, tapi dengan tekad yang membara. Setelah kepergian Busri, hidup Rizky berubah. Bukan dalam hal kemiskinan, karena ia tetap tinggal di rumah kontrakan kecil dan masih bekerja sambilan. Tapi batinnya berbeda. Ia bukan lagi mahasiswa yang berjuang demi cita-cita, melainkan seseorang yang membawa warisan cinta dan pengorbanan seorang ibu dalam setiap langkahnya. Semester demi semester ia lewati dengan kesungguhan luar biasa. Ia tidak hanya menjadi mahasiswa terbaik di jurusannya, tapi juga aktif menjadi relawan kesehatan di berbagai pelosok. Setiap kali ia melihat pasien yang tak mampu, bayangan Busri muncul. Ia selalu teringat wajah ibunya, yang mungkin juga dulu pernah ditolak atau dipandang rendah karena tak mampu bayar rumah sakit. Ia memutuskan, setelah lulus nanti, ia ingin buka klinik gratis untuk orang-orang kecil. Tempat di mana tak ada orang yang akan ditolak hanya karena tidak punya uang. "Itu cara aku membalas semua yang ibu berikan," batinnya selalu berkata. Waktu berlalu. Akhirnya, hari itu datang, wisuda kedokteran. Kampus ramai. Ratusan mahasiswa mengenakan toga dan jas putih. Keluarga mereka hadir, membawa bunga, kamera, dan tangis bahagia. Tapi Rizky berdiri sendirian. Di tangannya, ia membawa bingkai foto Busri. Ia tahu, ibunya tidak duduk di antara penonton hari itu, tapi ada di dalam hatinya. Bahkan lebih dekat dari siapapun. Ketika namanya dipanggil sebagai lulusan terbaik Fakultas Kedokteran, seluruh aula berdiri. Tepuk tangan menggema. Rektor memberikan piagam kehormatan, bahkan meletakkan lencana khusus di jasnya. Namun saat Rizky menerima itu semua, matanya hanya tertuju pada langit-langit ruangan, seakan mencari satu sosok yang sudah tiada. "Saya dedikasikan semua ini untuk ibu saya. Seorang pemulung, tapi juga seorang pejuang yang lebih hebat dari siapapun yang saya kenal," ucapnya ketika diminta memberi pidato. Seluruh ruangan hening. Beberapa orang mulai menunduk menahan tangis. "Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, tapi karena cinta ibu saya lebih besar dari rasa lelahnya. Karena setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit dan tidur saat dunia sudah gelap. Karena ia tidak pernah sekolah tinggi, tapi ia mengajari saya pelajaran paling penting dalam hidup. Tidak ada yang mustahil jika kita percaya dan berjuang." Pidato itu terekam dan viral ke seluruh penjuru negeri. Judul video, "Anak pemulung jadi dokter." Pidatonya bikin semua menangis. Media nasional mewawancarainya. Banyak rumah sakit ternama menawarkan posisi. Tapi Rizky menolak semua tawaran glamor itu. Ia memilih pergi ke sebuah desa terpencil di lereng gunung, di mana akses kesehatan sangat minim. Di sanalah ia mulai membuka klinik kecil. Dengan bantuan beberapa teman dan donatur yang terinspirasi oleh kisahnya, ia menyulap bangunan tua menjadi pusat layanan kesehatan sederhana namun hangat. Di depan pintu kliniknya, tertulis, "Untuk ibu, dan untuk semua ibu yang berjuang dalam diam." Orang-orang mulai berdatangan. Mereka tak percaya bahwa seorang dokter muda lulusan terbaik memilih tinggal di desa mereka. Tapi Rizky hanya tersenyum setiap kali ditanya, "Kenapa memilih tempat ini?" Jawabannya selalu sama, "Karena di sini, banyak orang seperti ibu saya. Mereka hanya butuh seseorang yang peduli." Malam hari, setelah semua pasien pulang, Rizky duduk sendiri di ruang praktiknya.
Ia menatap dinding tempat foto ibunya tergantung. Lalu ia berkata pelan, "Aku sudah pakai jas putih ini, Bu. Tapi ini bukan akhir. Ini baru awal dari mimpi kita." Dan malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, di sebuah desa sepi jauh dari kota, seorang dokter muda menulis di jurnal hariannya, "Mimpi ibu bukan cuma membuatku jadi dokter, tapi membuatku jadi manusia. Dan selama aku hidup, aku akan terus merawat warisan itu, dengan cinta, dengan ilmu, dengan semua yang ibu tanamkan di hati ini." Rizky menjalani kehidupannya sebagai dokter desa dengan tulus. Klinik kecilnya semakin ramai. Ia bukan hanya menyembuhkan dengan resep dan obat, tapi juga dengan sabar dan kasih sayang. Warga menyayanginya, memanggilnya Dokter Rizky, dan anak-anak kecil menjadikan dia sebagai idola. Namun seperti hidup yang tak pernah selalu tenang, ujian kembali datang. Setelah 2 tahun membuka praktik, sebuah perusahaan besar datang ke desa tempat Rizky tinggal. Mereka ingin membangun resort mewah dan mengubah desa menjadi kawasan wisata eksklusif. Pihak perusahaan mulai membeli lahan-lahan warga. Satu persatu rumah dijual, sawah ditukar dengan uang, dan janji-janji manis pembangunan diumbar kemana-mana. Termasuk tanah tempat klinik Rizky berdiri. Datanglah utusan perusahaan menemui Rizky. Seorang pria muda berjas rapi dan berbicara dengan nada sopan. "Dokter Rizky, kami kagum dengan dedikasi Anda. Tapi kami punya rencana besar untuk desa ini. Kami bisa bantu memindahkan klinik Anda ke kota. Bahkan membangunkan rumah sakit lebih besar untuk Anda pimpin. Gaji, fasilitas, semua akan kami tanggung. Tapi kami butuh lokasi ini." Rizky terdiam. Ia menatap kliniknya. Dindingnya sudah mulai rapuh. Peralatannya masih sederhana. Tapi disinilah mimpi itu hidup. Tempat ia menepati janji pada ibunya. "Maaf," jawab Rizky pelan tapi tegas. "Saya tidak bisa jual janji saya pada ibu saya. Klinik ini tidak untuk dijual." Utusan itu terkejut. "Dok, Anda pikir tempat seperti ini bisa selamanya bertahan? Kalau Anda menolak, Anda akan berhadapan dengan konsekuensi." Dan ancaman itu bukan isapan jempol. Seminggu kemudian, klinik Rizky dirusak orang tak dikenal malam hari. Obat-obatan dihancurkan, kaca pecah, peralatan medis dibakar. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi, dan aparat setempat seolah tak berani bertindak. Warga geram. Mereka mendesak Rizky untuk melawan. Tapi Rizky tidak marah. Ia hanya mengajak warga berkumpul dan berkata, "Kalau mereka merusak bangunan ini, kita bisa bangun lagi. Tapi kalau kita menyerah, yang mereka hancurkan adalah semangat kita. Dan itu lebih berbahaya." Berita penghancuran klinik Rizky kembali viral. Ribuan orang dari seluruh Indonesia mengecam tindakan tersebut. Donasi datang dari berbagai penjuru. Relawan berdatangan. Bahkan selebritas dan tokoh masyarakat menyuarakan dukungan. Dalam waktu 1 bulan, klinik baru dibangun lebih kuat dan lebih luas. Tapi Rizky tetap menyebutnya dengan nama yang sama, Klinik Ibu. Ia menolak pengamanan khusus. Ia tak mau membuat kliniknya terlihat seperti benteng. Kesehatan itu untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang dulu menghancurkan ini, katanya saat diwawancarai televisi. Dan benar saja, suatu hari, seorang pria datang membawa anaknya yang sakit. Wajahnya penuh penyesalan. Ia adalah salah satu dari kelompok yang dulu merusak klinik itu. Rizky mengenalinya. Tapi ia tidak mengusir, tidak bertanya, tidak menyindir. Ia hanya memeriksa anak itu dengan lembut, memberikan obat, lalu berkata, "Kalau nanti ada yang sakit lagi, datang saja. Klinik ini bukan tempat dendam, tapi tempat sembuh." Pria itu menangis. Ia memeluk Rizky sambil terisak. "Maafkan saya, Dok. Saya dulu salah. Saya kira Anda cuma cari nama." Rizky menepuk bahunya. "Saya kesini bukan untuk dikenal. Saya kesini untuk meneruskan cinta ibu saya." Masyarakat desa makin menghormatinya. Bahkan beberapa yang dulu tergoda menjual tanah mulai menarik kembali niat mereka. Desa perlahan berubah.
Bukan menjadi kawasan wisata elit, tapi menjadi desa mandiri berbasis kesehatan dan pendidikan. Dan di tengah semua perubahan itu, nama Bu Sri selalu disebut sebagai ibu dari dokter yang bukan hanya mengobati, tapi juga menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan. Tahun-tahun berlalu. Klinik ibu bukan lagi sekadar bangunan kecil di sudut desa. Tempat itu tumbuh menjadi simbol harapan. Mahasiswa kedokteran dari berbagai universitas datang untuk magang dan belajar langsung dari Rizky, dokter muda yang tak hanya mengobati tubuh, tapi juga menyentuh hati. Pemerintah daerah akhirnya menetapkan desa tersebut sebagai desa percontohan kesehatan mandiri. Banyak desa lain mulai meniru konsep klinik ibu, pelayanan gratis berbasis komunitas dan cinta kasih. Namun semua tetap berakar dari satu kisah. Kisah seorang ibu pemulung yang rela berkorban demi anaknya. Suatu hari, seorang jurnalis datang dari Jakarta. Ia ingin membuat dokumenter berjudul, Anak Pemulung Jadi Pahlawan Kesehatan. Ia mewawancarai Rizky, staf klinik, warga, dan anak-anak yang tumbuh sehat karena vaksinasi gratis di sana. Tapi yang paling menyentuh adalah saat Rizky diajak ke makam Bu Sri, yang kini berdiri sederhana di belakang klinik, dihiasi bunga dan ukiran. Ibu Sri perempuan hebat di balik jas putih. Jurnalis itu bertanya, apa yang membuat Anda terus bertahan, Dok, meski banyak tawaran lebih besar di luar sana? Rizky diam sebentar. Ia menatap batu nisan ibunya, lalu menjawab pelan. Karena ini bukan tentang saya. Ini tentang seseorang yang percaya saya bisa, bahkan ketika dunia bilang saya tidak bisa. Seorang ibu yang setiap hari menyeret gerobak demi saya bisa sekolah. Seorang ibu yang tidak pernah duduk di ruang kelas, tapi jadi guru terbaik saya. Ini tentang cinta yang tak bisa dibayar, tak bisa ditukar, dan tak akan pernah tergantikan. Video dokumenter itu tayang dan menjadi fenomena nasional. Tayangan itu menyentuh hati jutaan orang. Banyak anak muda terinspirasi mengejar mimpi mereka. Banyak orang tua yang kembali percaya pada kekuatan pengorbanan mereka. Dan yang paling menyentuh, gerakan sosial untuk ibu terbentuk. Gerakan yang menggalang dana untuk membiayai anak-anak dari keluarga tak mampu agar bisa sekolah sampai setinggi-tingginya. Suatu malam, setelah klinik sepi dan bulan menggantung di langit, Rizky duduk di kursi kayu di teras belakang. Ia membuka buku catatannya. Di sana tertulis, Bu, aku sudah jadi dokter. Tapi yang lebih penting dari itu, aku sudah jadi manusia. Manusia yang ibu bentuk dari air mata, peluh, dan cinta. Angin malam berhembus pelan, seolah mengelus pundaknya. Ia menatap langit dan tersenyum. Di dalam klinik, sebuah figura kecil tergantung di ruang tunggu. Di dalamnya tertulis, kalau hari ini kamu sehat karena seseorang membantumu, jangan lupa, mungkin itu dimulai dari seorang ibu pemulung yang tidak pernah menyerah. Dan begitulah warisan Bu Sri hidup. Bukan dalam bentuk kekayaan, bukan pula dalam gelar atau jabatan, tapi dalam ratusan senyum anak-anak desa, dalam kesembuhan para pasien yang datang tanpa uang, dan dalam hati seorang dokter muda yang selalu ingat dari mana dia berasal. Akhir cerita, namun awal dari ribuan inspirasi.